masih ada langit di atas langit, kalian gak bakal nemuin yang sempurna sih. Gue mau ngebahas tentang ghosting. Kalian gak bakal bisa bertahan pada satu perempuan, menurut gue gitu. Melibatkan emosi, dan ghosting merupakan salah satu cara terburuk untuk mengakhiri suatu hubungan. Karena Hai Nona, kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad di Kicauan Nona. Gue mau ngebahas tentang ghosting. Seperti yang kalian tahu, ghosting beberapa waktu yang lalu itu menjadi trending topik nomor 1 di Twitter. Karena salah satu public figure terangkat ceritanya, terekspos di media, dan menurut isu yang dikabarkan dia melakukan ghosting terhadap pasangannya. Sebenarnya ghosting itu apa sih? Ghosting itu adalah ketika seseorang mengakhiri suatu hubungan dengan cara mengakhirinya secara tiba-tiba tanpa suatu penjelasan. Jadi bisa dibilang dia ngilang gitu sih. Bisa dibilang dia menghilang dan tidak berani untuk melakukan penjelasan kepada pasangan lainnya atau lawan komunikasinya. Sebenarnya ghosting tuh nggak harus terjadi sama pasangan kalian, bisa juga terjadi. Kaedahnya janjian itu ngabarin 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya, tapi pas hari H pada nggak ngabarin nih. Sebenarnya jadi apa enggak? Kalau nggak jadi ngabarin kek, kalau jadi ngabarin kek. Dan kebanyakan tuh malahan kalau nggak jadi ngilang gitu aja. Itu bisa disebut juga dengan ghosting. Nah, menurut situs yang dilakukan oleh ELE Amerika Serikat, ditemukan bahwa 26% wanita dan 33% pria pernah melakukan ghosting. Berarti bisa dikatakan di sini kalau 33% pria lebih banyak melakukan ghosting. Persentasenya jauh lebih tinggi pria yang pernah melakukan ghosting daripada wanita. Mungkin karena para cowok nih suka pada melibatkan emosi dan sisi logisnya dalam berkomunikasi. Kalau perempuan kan lebih ke perasaan ya, jadi mereka tuh lebih berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan walaupun dengan kode-kode yang nggak jelas gitu sih. Padahal menurut studi ilmiah itu ghosting merupakan salah satu cara terburuk untuk mengakhiri suatu hubungan. Karena salah satu dari pasangan kita akan merasa kayak, kok gue diginiin sih, gue tuh butuh penjelasan, gue tuh butuh lo ngomong kenapa, apa yang salah dari gue. Kayaknya jauh lebih enak deh kalau lo ngomong. Kayaknya jauh lebih enak deh kalau kita pisah baik-baik. Pasti salah satu pasangan kita tidak akan menerima perpisahan itu dengan baik. Padahal sebaik-baiknya perpisahan adalah perpisahan yang baik-baik walaupun sangat susah dijalanin ya. Menurut sebuah studi ilmiah juga, cara terburuk untuk mengakhiri hubungan adalah ghosting. Ghosting sebenarnya tuh menghindari konflik, menghindari berantem, menghindari ribut, menghindari adanya pertikaian di antara suatu hubungan, baik itu hubungan pertemanan maupun hubungan kalian sama pasangan maupun hubungan kalian sama keluarga. Kebanyakan orang memilih untuk pergi. Kebanyakan orang tuh nggak berani buat ngejelasin. Dia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara cabut. Dia nggak peduli sama lawan bicaranya, nggak peduli sama pasangannya. Terserah deh lo mau ngerasain apa, yang penting gue nggak nyaman, gue pergi, gue cabut kayak gitu. Itu cara yang nggak berani cuy. Kalian lebih baik ngomong, ribut, tapi kedua belah pihak tuh bisa menerima gitu. Dan dari riset yang sudah tim kami temukan, penyebab ghosting menurut psikolog adalah pikiran bahwa ghosting adalah cara paling mudah untuk mengakhiri suatu hubungan. Padahal itu cara paling buruk dan tidak baik ya. Dan yang kedua adalah takut membuat komitmen sama orang lain. Yang ketiga adalah bertemu sosok orang lain yang lebih menarik. Dan itu biasa sih. Kalau emang hal itu terjadi, please gue mohon buat para cewek yang di luar sana, jangan pernah mikir kalian tuh nggak cantik. Kalian itu kurang apa, kurang cantik, kurang tinggi, kurang kurus, rambutnya kurang panjang, rambutnya kurang pendek. Kalau kalian jadi diri kalian sendiri, ternyata ada loh laki-laki yang menerima kalian berdasarkan diri kalian, jeleknya kalian, kurangnya ini, kurangnya itu, lebihnya ini, lebihnya itu. Ada yang mau nerima kalian kok dengan semua ketidaksempurnaan kalian. Jadi jangan mikir dia nilai gue gara-gara yang lebih cantik. Itu tuh bukan salah kalian, itu salah cowoknya yang tidak bersyukur menurut gue ya.
masih ada langit di atas langit, kalian nggak bakal nemuin yang sempurna sih. Kalian nggak bakal bisa bertahan pada satu perempuan, menurut gue gitu. Nah, ternyata ada contoh ghosting di masa lampau menurut isu yang diangkat salah satu media situs inibaru.id. Menyebutkan bahwa presiden pertama kita, Pak Soekarno, itu pernah melakukan ghosting kepada Ibu Siti Utari. Tapi belum bisa diuji relevannya atau tidak, karena seperti yang kalian tahu, zaman dulu itu belum ada alat komunikasi seperti telepon genggam. Mungkin zaman dulu tuh masih surat-suratan dan lain-lain. Tapi menurut situs inibaru.id, setelah Pak Karno itu menikahi Ibu Utari, Pak Karno itu menghilang untuk melanjutkan studinya. Menghilang selama 1 tahun, dan dia kembali untuk menemui Ibu Utari. Seperti yang kalian tahu, Ibu Utari ini adalah nenek buyut dari Bunda Estianty, Bunda Maya Estianty. Setelah Pak Karno menikah dengan Ibu Utari selama 1 tahun, Pak Karno itu tidak pernah menemui Ibu Utari, kuliah di ITB. Setelah 1 tahun, Pak Karno kembali ketemu dengan Ibu Utari, dan Pak Karno ngomong kalau dia mau menikahi perempuan lain, yaitu Ibu Inggit Garnasih, yang merupakan ibu kosnya saat Pak Karno dulu kuliah di ITB itu. Jadi tiba-tiba Pak Karno datang bilang, saya mau menikahi perempuan lain. Mungkin kayak gitu kali ya. Istilah ghosting belum bisa relevan digunakan saat masa lalu ya. Tapi kalau misalnya kita bercerita sekarang, di masa sekarang, karena isu ghosting mulai terangkat lagi, mungkin Pak Karno tuh bisa dikatakan dulu ghosting ya. Ghosting bisa menjadi sangat berbahaya sih buat suatu hubungan. Salah satu pihak itu sudah tidak menerima penjelasan, dan dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan fakta yang sebenarnya terjadi, dan itu bisa jadi pembunuhan karakter untuk satu orang ke orang lainnya nggak sih? Dan mungkin ini bahkan bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan cinta, dan bisa dimasukkan dalam perubahan KUHP nggak sih? Oke, gitu aja sih yang aku bahas hari ini. Thank you for watching.